bukan hanya soal doktrin dan liturgi, tapi luka dunia yang butuh ditangani. Di teras kecil penuh cahaya cinta, bersama kopi dan senyum sederhana, mereka bicara tentang umat yang terluka, tentang kasih nyata, bukan sekadar kata. Hidup itu indah bila kita peduli, memberi bukan karena lebih, tapi karena kasih. Gereja bukan dinding, tapi tangan yang menjangkau. Dalam diakonia, kasih Tuhan jadi nada. Rekoleksi bukan hanya materi, tapi napas baru bagi yang melayani. Ese sahabat bagi yang menderita. Dalam namanya kita semua bersaudara. Coba buat video sambil jalan, dia nggak akan goyang-goyang, dia Lelah tak tampak, semangat tetap nanti kita nyala. lihat dia nih. Pelayanan bukan tugas, tapi panggilan mulia. Di pojok kecil lahir mimpi besar, gereja yang hadir di tengah dunia. Hidup itu indah bila kita peduli, menjadi terang bagi jalan yang sunyi. Gereja bergerak karena cinta nyata, diakonia sosial wujud iman sejati. Dalam menjadi saksi kasih yang dibagi dalam semua. Hidup itu indah saat kita berbagi dalam nama kasih untuk sesama yang dicintai. Dalam menjadi saksi kasih yang dibagi dalam sunyi. Hidup itu indah saat kita berbagi dalam nama kasih untuk sesama yang dicintai. Kita kalau punya cinta, kalau punya kasih, kalau punya hati di pelayanan itu, ya apapun halangannya kita tetap terjangkau. Hujan badai kita gas aja. Benar nggak? Ya. Kalau kita masih ngeluh, kalau kita ini kena trigger sedikit kita ngeluh, kena trigger sedikit kita asam lambung, kena trigger sedikit kita nggak bisa tidur, berarti hati kita ini belum punya hati, kita belum punya kasih, atau mungkin kita punya tapi belum lengkap kasih kita. Belum, ya nggak apa-apa, lihat aja udah. Ya, orang tuh mau makin tua tuh makin pengen ceritanya sama aja. Nah, di dalam bidang pelayanan, Anda akan mengalami orang yang seperti itu. Orang yang pengennya bicara, orang yang pengen cerita, atau orang yang mengeluh. Nah, saya ini di paroki Belimbing ini belajar jadi pendengar yang baik. Ya, Bapak Ibu kenal pastor paroki saya siapa? Bapak Ibu tahu kebiasaan pastor paroki saya apa? Hal yang sederhana. Contohnya apa? Mau hadir dan terlibat, bukan hanya komentari. Ya, banyak orang yang suka komentar kan, tapi disuruh buat kan nggak mau kan. Ya, kita belajar untuk diam, tapi kita melakukan. Lebih baik kita diam aja. Sabar menghadapi umat yang sulit kayak tadi. Kalau tulus menyapa dan menghargai umat yang kita layani, saling membantu antara anggota tanpa perizinan. Ini soal banyak itu. Ya, harapan saya di komunitas ini, di bidang pelayanan ini, di paroki atau di lingkungan nggak ada. Di antara kita ini semoga nggak ada. Tapi di luar diri kita tuh pasti ada orang yang muda kayak tadi. Jadi pelayanan itu bukan jadi tempat saya melayani dengan kasih, dengan hati, tapi tempat saya cari popularitas diri. Saya ini dengan casting yang saya model begini, banyak orang yang nggak tahu saya ngomong. Tapi kalau saya naik motor atau pas malam atau sore saya nyeber di pinggir jalan itu,
minum kopi, yang dia berangkat itu sambil merokok, tiba-tiba ada yang lewat. Romo, wih bahagia sekali rasanya ini. Terima kasih Tuhan ada yang mengenal saya sebagai Romo. Semua nih, iya. Tanya ini Mas ini sering pergi sama aku. Jadi kalau tiba-tiba kita nongkrong di pinggir jalan gitu nempel, tiba-tiba ada yang lewat. Wih terima kasih Tuhan ada yang mengenal saya sebagai Romo gitu. Itu sapaannya tuh terkadang menduga gitu. Saya kalau ditanya orang apa ya hal apa yang paling membahagiakan Romo Tino sebagai Romo? Ya ketika saya disapa Romo di jalan sama orang yang ya saya ini casingnya kayak gini, potongan saya kayak gini, nggak cocok jadi Romo saya. Tapi ketika saya disapa itu, sapaan itu menegurkan, sapaan itu mengingatkan saya, warning, kamu tuh Romo loh. Sama. Banyak orang di sekitar kita, sapaan itu apa ya bisa meneguhkan dan membuat mereka merasa diterima. Ada orang di gereja di event apa duduk sendiri kita ajak ngobrol, tanya-tanya, itu mereka merasa disapa. Dan Romo Eko tuh bercerita kalau mengunjungi orang di Kepol yang kena longsor, yang rumahnya kebanjiran, misalnya. Ada banyak cerita yang diceritakan dan dilaporkan oleh Romo Eko dan Romo Fajar tentang hal baik yang dilakukan oleh seksi pelayanan di Karotina ini. Apa yang kamu lakukan terhadap salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk apa? Setiap kali kita membantu orang kecil, orang miskin atau orang menderita, sesungguhnya kita sedang melayani Yesus sendiri. Tidak ada pelayanan yang terlalu kecil bagi Tuhan. Santa Teresia itu bilang, lakukanlah pekerjaan-pekerjaan yang kecil tapi dengan cinta yang besar. Bukanlah pekerjaan-pekerjaan yang kecil dan sederhana, tapi dengan cinta yang besar. Kadang kita ini tergoda atau digoda untuk berpikir sebagai sesi pelayanan saya harus melakukan hal yang besar. Kalau hal besar dilakukan tapi kita nggak sepenuh hati itu sia-sia, ya kan? Lalu ini kalau ditarik ke belakang lagi, padahal prinsipnya adalah saya mau melayani di luar harus pertama-tama mulai dari keluarga saya dulu. Saya melayani suami saya sudah saya masakan atau belum? Jangan-jangan suami saya pulang dari kerja nggak ada makanan. Jangan-jangan anak saya ini sedang sakit saya tinggal. Jangan-jangan saya ini nggak pernah ngecek agenda pelajarannya anak saya atau cucu saya. Saya sibuk di gereja, saya sibuk melayani di gereja. Itu nggak sehat. Dan itu tidak akan berbuah berkah untuk Bapak Ibu. Atau misalnya yang muda-muda ini, daripada di rumah ini dengar Bapak sama Ibu saya ikut terus, saya ke gereja aja nggak melayani di gereja. Justru orang pertama yang harus dilayani, orang pertama yang harus mendapatkan kesejukan atau damai itu orang tua dulu. Berdua. Kami ini para pastor yang selalu diingatkan, kamu sudah jadi pastor, tapi jangan lupa sama Bapak Ibu. Berusaha pertama-tama melayani orang terdekat saya dan orang yang saya cintai, orang tua saya, pasangan saya, atau keluarga saya, atau sahabat saya. Anda kok diam semua ya? Jangan-jangan Anda semua ini orang-orang yang lari dari rumah. Oke, pelayanan tanpa kasih adalah kosong. Saya masih suka menggerutu, saya masih suka jengkel sama si A, si B. Saya tidak sabar ketika saya dirasani orang. Saya melayani di luar tapi suami saya abaikan, istri saya abaikan. Berarti saya belum punya kasih. Yang kedua, apakah saya menjadi pengikat kesatuan dalam tim atau justru penyebab ketegangan? Wah, saya ini jadi kompor di bidang paguyuban atau justru saya ini jadi penyejuk? Saya itu kertas yang kita tulis ungkapan hati kita itu kita persembahkan kepada Tuhan. Nanti minta sama suster bawa 1/4 yang kertas itu bisa kita bakar. Ya, dengan saya membakar kertas itu berarti saya punya komitmen dan saya niat setelah saya pulang dari sini saya mau bertumbuh dan dilahirkan menjadi orang yang lebih baik. Jadi kertasnya disimpan baik-baik ya. Jalan ke kiri, ke kanan, ke kiri,
ke kanan putarlah, tumitmu jarimu, putarlah setengah, tumitmu jarimu, sobat baru datang. Kita coba dulu ya, pelan-pelan tadi. Nanti setelah ini sama pasangannya saya ajari gerakannya. Oke. 1, 2, 3. Sampai yang bawah dulu aja. Ke kanan putarlah, sampai situ dulu ya. Yang bawahnya nanti. 1, 2, 3. Berjalan ke kanan, berjalan ke kiri, ke kanan ke kiri, ke kanan putarlah. Oke, ulangi. Berjalan ke kanan, berjalan ke kiri, ke kanan ke kiri, ke kanan putarlah. Oke, bagi bawahnya. Tumitmu jarimu, putarlah setengah, tumitmu jarimu, sobat baru datang. Oke, kita ulangi dari atas sambil tepuk tangan dulu. 1, 2, 3. Berjalan ke kanan, berjalan ke kiri, ke kanan ke kiri, ke kanan putarlah, tumitmu jarimu, putarlah setengah, tumitmu jarimu, sobat baru datang. Oke, sekarang pakai gerakannya. Ke kanan, berjalan ke kiri, ke kanan ke kiri, ke kanan putarlah. Nanti sepakati, yang memutar siapa ya? Ke kanan putarlah. Jarimu, putarlah setengah, tumitmu jarimu, sobat baru, cari teman baru. Oke? Oke, silakan cari pasangannya. Ke kanan ke kiri, ke kanan putarlah, tumitmu jarimu, putarlah setengah, tumitmu jarimu. Betul. Ulangi. Baru datang, kalau saya bilang 3, berarti orangnya harus 3. Oke, kalau saya nggak bilang apa-apa berarti 2. Kita nyanyi dulu deh. Oke. Padahal saya pengennya sama dia loh tadi. Kayak begini. Sabotase. Oke, nyanyi dulu ya. Nyanyinya belum hafal ini. Tepuk tangan dulu. 1, 2, 3. Berjalan ke kanan, berjalan ke kiri, ke kanan ke kiri, ke kanan putarlah, tumitmu jarimu, putarlah setengah, tumitmu jarimu, sobat baru datang. Sekali lagi. Berjalan ke kanan, berjalan ke kiri, ke kanan ke kiri, ke kanan putarlah, tumitmu jarimu, putarlah setengah, tumitmu jarimu, sobat baru datang. Oke, sama berjalan ke kanan, berjalan ke kiri, ke kanan ke kiri, ke kanan putarlah, tumitmu jarimu, putarlah setengah, tumitmu jarimu, sobat baru datang. Berjalan ke kiri, ke kanan ke kiri, ke kanan setengah, tumitmu jarimu, putarlah setengah, tumitmu jarimu, sobat baru datang. Oke, 1, 2, 3. Berjalan ke kanan, berjalan ke kiri, ke kanan ke kiri, ke kanan putarlah. Bentar. Yang sini nyanyinya sama. Ke kanan ke kiri, putarlah. Ke kiri, ke kanan putarlah, tumitmu jarimu, putarlah setengah, tumitmu jarimu, sobat baru datang. Oke, adik-adik paham? Oke, 1, 2, 3. Berjalan ke kanan, berjalan ke kiri, ke kanan
Tumimu jarimu sobat Garuda. Tiga orang. Tiga. Oke. Oh ini apa? Berjalan ke kiri. Ke kanan ke kiri. Ke kanan utara. Tumitmu jarimu utara sebenar. Tumitmu jarimu sobat Garuda. 5. Oke, coba dihitung 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti genap ini. 1, 2, 3. Berjalan ke kanan. Berjalan ke kiri. Ke kanan ke kiri. Ke kanan utara. Utara sebenar. Tumitmu jarimu sobat Garuda. 8. Hitung dulu ya. Ini tidak menyusul kan di sini ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu, dua, tiga. Oke, cukup. Yang ini. 1, 2, 3. Oke, kita sambut Pak Jadi dan kawan-kawan. 1, 2, 3. Bentar. Ketawain orang di sini nggak bisa nyanyi juga kok. Ketawain orang. Oke, 1, 2, 3. Pelajarannya adalah jangan menertawakan orang. Oke, jadi 1, 2, 3. Benar. Yang ini paling gampang soalnya jadi. Oke, sekarang Bapak Ibu lihat tangan saya. Kalau saya nunjuk sini berarti sini yang bunyi ya. Kalau saya konsentrasi ini. Tepuk 1. Lupa kan?
Oke, 1, 2, 3, tepuk 1, 2, 3, 3 nanti diganti, konsentrasi. Oh berarti 4, ini 4 berarti, ditambahin 1, oke. 1, 2, 3, 4. Oke, 4. Konsentrasi. Oke, 1, 2, 3. Yang sini kurang semangat ya ini. Besok jatah makannya dikurangi. Oke. Dengar ya. 1, 2, 3 biar semangat. 1, 2, 3. Oke, sekarang bareng-bareng ya kuat-kuatannya. 1, 2, 3. Alibi pertama karena hurufnya susah. Kami kan weak. Kalau kami bisa, udah diganti Alibi kedua, di sini penyanyinya ada 3 loh. Oke, ini terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Sebelum menuliskan tulisan itu, kita akan berdoa ini bersama-sama. Bisa kelihatan nggak dari belakang? Kurang gede ya? Kurang gede. Nanti Mas kamu minta tolong dibaca ya? Bagian yang itu ya. Mari kita ciptakan suasana ini dengan lagu ini. Lagu ini sederhana sekali.
berilah kami dengan pengantaran Roh Kudus kebijaksanaan yang sejati, serta karunia selalu merasa gembira atas penghiburannya demi Kristus Tuhan dan penyertaan kami. Amin. Para saudara yang terkasih, pelayanan itu adalah sesuatu yang indah, tetapi terkadang membuat kita merasa lelah. Kadang kita memberi tapi tidak dihargai. Kadang kita melayani tapi hati kita terluka. Kadang kita tersenyum di luar tapi menangis di dalam. Tuhan tahu itu semua. Dan malam ini Ia tidak meminta kita menjadi sempurna. Ia hanya ingin kita berkata jujur. Ambillah kertas itu, anggaplah engkau sedang menulis surat kepada Tuhan. Katakanlah semua isi hatimu, jangan ditahan. Biarlah yang tersimpan di hati dituangkan di sana dengan jujur, dengan tulus dan dengan asli. Marilah kita berdoa sebelum kita menuliskan isi hati kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang mengenal hati kami, malam ini kami datang kepadamu sempurna, tapi sebagai anak-anak yang ingin jujur. Bukalah hati kami agar kami bisa menuliskan apa yang sungguh kami rasakan. Berilah kami keberanian untuk jujur, keheningan untuk mendengar suaramu, dan kelembutan untuk mengampuni diri sendiri. Biarlah setiap kata yang kamu tulis menjadi doa yang naik ke hadapanmu dan menjadi jalan untuk kami kembali dipulihkan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tulislah tanpa ragu, tulislah apa yang menjadi apa yang ada di hati Bapak Ibu terkasih. Tuhan tidak mencari kata-kata yang indah. Tuhan mencari hati yang terbuka dan jujur. Anda boleh menulis rasa syukur, keluhan, pengorbanan yang mungkin tidak dilihat oleh siapapun, kekecewaan dalam menjadi orang yang melayani, atau juga harapan-harapan kecilmu yang belum sampai atau belum terucap. Tuhan akan mendengarkan.
terkasih, kini kita akan membawa tulisan kita, isi hati kita kepada Tuhan. Kertas ini akan kita bakar sebagai simbol bahwa semua kita serahkan kepada Tuhan, bahwa kita rela dibakar dan dimurnikan seperti emas dalam api, agar hati kita kembali bening untuk melayani Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kertas ini dibakar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, inilah isi hati kami, luka, lelah, syukur dan harapan-harapan kami. Semua kami tulis dan kini kami akan serahkan kepadamu. Tapi ini adalah lambang cintamu yang memurnikan. Terimalah tulisan kami sebagai persembahan, bukan karena layak, tetapi karena kami percaya bahwa Engkau mencintai kami dalam segala keraguan kami. Agar habis yang Kau kehendaki, hapuskan beban yang tidak perlu kami bawa lagi. Jadikanlah hati kami baru, agar kami dapat melayani Engkau dengan kasih yang murni. Demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Bapak Ibu yang terkasih, nanti silakan maju satu-satu dari ibu ini, lalu membakar di sini. Sebelum dibakar, ambisi yang menghalangi kasih, luka yang belum sembuh, dan kekuatan yang menghalangi pelayanan. Bapa, biarlah yang terbakar bukan hanya kertas, tetapi juga ambisi yang menghalangi kasih, luka yang belum sembuh, dan ketakutan yang menghalangi pelayanan. Amin. Dan bakar bukan hanya kertas, tapi juga ambisi yang menghalangi kasih, luka yang belum sembuh, dan ketakutan yang menghalangi pelayanan. Amin. Bapa, biarlah yang terbakar bukan hanya kertas ini, tetapi juga ambisi kami yang menghalangi kasih, luka yang belum sembuh, dan ketakutan yang menghalangi pelayanan kami. Amin. Biarlah yang terbakar bukan hanya kertas, tetapi juga ambisi yang menghalangi kasih, luka yang belum sembuh, dan ketakutan yang menghalangi pelayanan. Amin. Allah Bapa pencipta alam semesta, biarlah yang terbakar bukan hanya kertas, tetapi juga ambisi yang menghalangi kasih, luka yang belum sembuh, dan ketakutan yang menghalangi pelayanan kami. Amin. marilah para saudara yang terkasih, mari kita satukan segala ungkapan perasaan kita, segala doa, harapan, niat baik kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datang kerajaan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, inilah hati kami yang tidak selalu kuat. Kami adalah hamba-Mu yang lelah, mudah kecewa, tapi kami semua rindu untuk tetap setia kepada-Mu. Terimalah kami, terimalah semua ungkapan hati kami yang kami tulis. Sucikanlah yang tidak tulus,
Sembuhkanlah kami yang masih terluka, dan teguhkanlah kami kembali untuk melayani-Mu, karena kami adalah manusia-manusia yang rapuh yang membutuhkan pertolongan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga usaha dan baik kita masing-masing, kesediaan, kerelaan kita untuk melayani, serta segala perasaan dan ungkapan hati kita pada Allah pada malam hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita tutup sesi kita malam ini dengan lagu ini dinyanyikan bersama. Baik, kita berikan tepuk tangan kepada yang kita banggakan, kita cintai, kepada kita Romo Tino yang berkenan bersama-sama dengan kami. Sampai jumpa lagi Romo. Terima kasih banyak atas pendampingannya kepada kami semua. Sehat selalu. Semoga tidak mengantuk nyopirnya Romo. Ya, baik Romo. Jangan pakai jaket racing Romo. Selamat jalan Romo, sampai selamat di Paroki Belimbing. Apa? Iya. Jalannya sulit ini. Makanya hati-hati di jalan motor.
ini di sebelah kanan katanya ada Oh, berarti kiri. Jalan Kepang katanya. supir tadi, Iya, tadi Pak bapak Sultan. itu tuh. Kalau yang apa? Yang tadi kita lewat itu mungkin malah bisa Pak. Jadi Karena ini, oh bukan, ini sekolah. Bro, sepi bro. Terlalu padat mereka sampai malam ini. Untung aja aku kasih mereka yang sederhana-sederhana. Kalau yang berat nih kasihan mereka. Lagu Doraemon deh. Doraemon. Di bawah nih, gunung, anak gunung gua nggak salah tadi. Iya kan? Nah ini ya. iya. Nah ini. Bukan PKK ini. Oh ini Setelah ini berarti. kelurahan Ada ini. kiri dia pokoknya. Kertasnya sih sudah disiapkan sama Bu Rudi waktu itu. Oh ini tadi kafenya kiri. Anak gunung. Oh buru dia bawa kertas. Iya, bawa Apa ya, kertas. tulis. Bagusnya DJ semua ya. Oh. Wih, kalau tiap hari jalanan sepi begini enak ya. Nanti pasnya masuk situ. Ini kencang sekali ini. Suaranya. Oh, speakernya taruh sini saya. Speakernya taruh sini. Enggak apa sih di belakang atau di Belakang. oh, terusnya di sini. Tuh hadapkan ke sini. Oh. Oh, korek tadi ini. Ini. Angkat. Oh iya, itu pun satu muara. Dikasih tahu bapak tadi. Kok putar musik kencang-kencang pula. Kalau kita kan Katolik, Kita- bukan Islam.
kameranya mau tidak hasilnya bagus gitu. Oh video. Video ini. Kalau malam-malam pulang sendiri ya kayak gini, putar lagu keras-keras gitu. Biar nggak ngantuk, biar nggak takut. Tidak takut. Yo, putar lagu keras-keras. Oh setelah ini kayaknya mereka. Oh ya ini loh. Ini loh belum, masih persiapan. Oh sudah selesai ya, benar ini udah bubar. Bagus lah. Oh, kalau. Hiburannya orang-orang sini Mas. Depannya dikasih karung-karung biar ngimbangi belakangnya. Ya, belakang kan berat ya. Iya. Biar nggak ngantuk. Jangan. Apa bang? Ya kalau nyenggol orang nih, woi, langsung berkelahi. Kayak oh, iya. Ini orang mabuk banyak ini. Anak-anak yang bawa minum ini banyak ini. Saya di Jakarta ya pernah didatangi premane terminal Grogol kok saya. Berapa? Orang mabuk. Saya dorong masuk ke got. Oh, cewek cantik. Cantik.
lampunya lo gue aku tidur. Macet orang ini. Aku dari lo. Oh ini habis battle ini loh, kayak orang battle ini loh. Iya, betul itu. Sampai tanggal 1 ini. Iya. Yang tadi bapak tadi. Tapi ada yang bener sekarang, ada yang bener besok ini. Nah, ini loh. Panggung. Apa itu? Penghormatan apa? Penghormatan kepada pembina upacara. Ini tadi. Ini orang dari lubang mana nih keluar semua itu. Ini nih jalan kaki rame-rame ini seru ini, seru. Senang aku lihat Iya. orang-orang. Tahun 97 itu yo 90-an pokoknya. Kalau tahun baru kan gini. Dari alun-alun sampai rumah tuh jalan kaki. Seru itu. Karena malam mas. Berarti Rebutan. kita ditipu sama bapak itu ya. Dia bilang, wah bukan malam ini. Ada yang bilang malam ini, ada yang Tanggal 1. tanggal 1. Berhenti lagi kita. Ada apa lagi? Aduh Tuhan, untung aku ada teman Ivan, kalau enggak ini Kalau kita sudah berdarah. Oh ini di bawah ini kita harus berhenti nih lagunya nih. Dia di bawah lebih kencang ini. Macet saudaraku. Masih bersama Romotin. Oh no, Allah. Terima kasih Tuhan. Daerah sini namanya apa sih? Ongkot Jajar. Macet. Horek, herek. Aku dari lo. Oh ini lo lewat ini.
Mati nih gara-gara sound horok ini. Gelap.